Apa kabar Surabaya? Luar biasa ya. Sebenarnya Bapak Ibu semua yang dibutuhkan di bisnis ini adalah semangat, betul? Semangat dan kemauan yang kuat untuk sukses. Dan saya yakin Anda sudah punya semangat itu. Tinggal menunggu waktu saja untuk kemudian menjadi seorang Leaders Club. Teman-teman sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua teman-teman, di Keling ini menarik sekali bahwa banyak orang sukses di bisnis ini. Banyak orang sukses. Ada lebih dari 300 Crown Ambassador hari ini. Tapi mereka semua, Crown Ambassador itu, 90%-nya itu berasal dari orang-orang yang biasa saja. Dari orang-orang yang latar belakangnya biasa saja. Dari orang-orang yang dulu tidak pernah kenal dengan bisnis jaringan, dengan bisnis multi-level marketing seperti ini. Tapi kenapa mereka bisa sukses, bisa menjadi Crown Ambassador? Kenapa? Karena di samping Keling yang luar biasa, produk-produk yang luar biasa di Keling, juga karena mereka punya kemauan dan mau belajar sehingga mereka bisa menjadi Crown Ambassador. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, kita sudah masuk ke tahun 2016. Ya. Tanpa terasa umur kita semakin berkurang. Saya sudah 36 tahun. Rasanya baru kemarin join Keling. Iya, kami join Keling di umur 25 tahun. Di umur 25 tahun saya bergabung dengan bisnis ini. Sekarang umur saya sudah 36 tahun. Kayaknya baru join kemarin deh. Rasanya cepat sekali waktu berjalan. Ya, tanda-tanda kiamat ini sih. Karena waktu berjalan cepat sekali. Nah, mungkin Anda juga merasakan, kemarin rasanya baru 2015. Sekarang sudah 2016. Apa yang Anda dapatkan di tahun 2015? Bapak Ibu semua, di luar sana, setiap pergantian tahun, orang-orang rame, betul nggak? Di jalan-jalan rame, ngapain mereka? Bakar kembang api, mereka berpesta, mereka berfoya-foya di luar sana. Tapi kita, orang-orang yang insya Allah ditakdirkan untuk sukses di bisnis ini, di tahun baru, ya, yang kita lakukan adalah kita merenung, kita mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2015? Apakah target-target kita, goal-goal kita tercapai di tahun 2015 kemarin? Atau belum? Bagi Anda yang sudah tercapai, alhamdulillah. Bagi Anda yang belum tercapai, jangan bersedih, jangan murung. Insya Allah Anda masih diberi umur oleh Allah. Di tahun 2016 ini Anda harus berjuang lebih keras lagi. Siap? Iya, buktikan semua. Kalau kemarin di tahun 2015 Anda belum mencapai mungkin target Anda. Anda punya target harus panas sejati platinum. Ternyata gagal ya. Tidak tercapai. Anda punya target pengen jadi Leaders Club. Ternyata meleset. Melesetnya jauh sekali. Anda punya target pengen jadi Crown Ambassador. Ternyata juga nggak kena juga. Nah, tapi Bapak Ibu semua, kita bersyukur hari ini. Kenapa? Karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi satu kesempatan untuk membuktikan kepada orang-orang yang kita cintai. 2016 tetapkan target Anda. Di awal tahun ini Anda buat target baru, Anda buat goal baru, Anda buat dream book baru. Anda yakinkan diri Anda bahwa ini adalah tahun Anda berdoa kepada Allah, inilah tahun di mana insya Allah Anda akan naik level, insya Allah. Ya. Boleh di tahun 2015 kita tidak naik level. Tapi insya Allah di tahun 2016 kita semua akan naik level, insya Allah. Nah, Bapak Ibu semua teman-teman, ya, saya punya materi malam hari ini. Fokus naik level. Siap untuk naik level? Siap untuk berjuang? Siap. 2016 siap untuk naik level? Siap.
Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tahun 2016 ini? Agar kita bisa naik level. Ya, agar kita bisa naik level. Bagi Anda yang belum Panas Sejati Platinum, PSP, 2016 Anda PSP. Bagi Anda yang sekarang belum LC, 2016 Anda Leaders Club. Bagi Anda yang sekarang belum Crown Ambassador, 2016 Anda harus menjadi Crown Ambassador. Siap? Siap. Ya, semangat. Ya. Pertama adalah yang harus dilakukan Bapak semua. Berani bermimpi. Apa? Berani bermimpi. Gratis atau bayar? Gratis bayar, Bu? Gratis. Siapa bilang bayar? Kalau bayar susah kita ya. Gratis. Gratisnya kenapa kita takut? Bermimpi, Bapak semua. Berani punya impian baru. Nah, ternyata kalau kita tahu ternyata 95% kesuksesan itu ditentukan oleh impian. Betul nggak? 95% kesuksesan ditentukan oleh impian Anda yang kuat. Bapak Ibu semua, tadi saya katakan bahwa di dunia ini orang sukses banyak apa sedikit? Sedikit. Jumlahnya hanya 3% saja. Yaitu mereka yang punya impian, yang yakin punya impian, dan mau menvisualisasikan, mencari gambar, ya apa yang mereka impikan tadi, dan ditempel di dalam buku impiannya. Dan itu yang dilihat setiap hari. Hanya 3%. Nah, kita beruntung di bisnis ini. Kenapa? Karena kita diajarkan bagaimana kita punya impian yang kuat. Ya, salah satu yang membuat orang bersemangat di bisnis ini kenapa? Kenapa? Karena impian. Kenapa Anda malam hari ini datang ke sini? Apakah hanya sekedar pengen ikut-ikutan tadi? Tidak. Pasti ada sesuatu yang Anda perjuangkan. Betul nggak? Ada sesuatu yang kita perjuangkan. Kenapa kita malam-malam seperti ini? Mending enak-enak di rumah, nonton TV, ya, bersama keluarga, menemani mungkin si kecil tidur. Tapi kenapa malam hari ini kita datang ke gedung ini, belajar, ya, ikut acara Panas Sejati Meeting. Kenapa? Karena kita punya impian yang harus kita perjuangkan. Dan kita yakin 3 tahun dari hari ini kita akan punya waktu untuk orang-orang yang kita cintai, insya Allah. Nah, Bapak Ibu semua, mulailah 2016 ini dengan dream, dengan impian dan harapan baru. Anda sudah punya impian di tahun 2016? Apa yang Anda inginkan sudah ada? Anda sudah menulisnya? Ya, kita mulai semua. Karena bagi Anda yang hari ini tidak punya impian, saya yakin di tahun 2016 akan seperti 2015. Ya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa di tahun ini. Maka bersyukurlah, beruntunglah bagi Anda yang sudah menuliskan apa impian Anda, harapan-harapan Anda, karena itu bagian dari doa, betul nggak? Insya Allah. Nah, buat resolusi semua. Kemudian tentukan target Anda. Apa yang akan Anda capai di tahun ini? Tentukan target Anda. Ya, buat target dari sekarang. Kenapa? Karena mumpung ini adalah awal tahun, kesempatan yang paling baik membuat target di awal tahun. Kesempatan yang paling bagus. Ya, kami selalu di awal tahun seperti ini kami membuat resolusi-resolusi. Ya, apa yang ingin kami capai di tahun 2016 ini. Kami tulis 1, 2, 3, kami tulis. Kenapa? Karena itulah ya bagian dari doa-doa, insya Allah. Dan kita perjuangkan resolusi 2016. Recognition Day insya Allah akan diadakan di Surabaya. Berapa bulan dari sekarang? Kalau Anda punya target, di bulan Agustus besok Anda punya target, Anda mau jadi Emerald, Diamond mungkin, atau Crown Ambassador mungkin, atau Leaders Club mungkin.
7 bulan adalah waktu yang cukup. Betul nggak? Waktu yang cukup, sangat cukup untuk kita berjuang. Anda yakin? Siap? Di kota Anda semua. Di kota Anda, di Surabaya. Jangan sampai orang-orang di luar kota yang menyerbu kota ini, yang kemudian mereka berpesta. Anda cuma jadi penonton tepuk tangan. Mau seperti itu? Recognition diadakan di kota Anda. Tapi Anda hanya jadi penonton saja, melihat orang-orang naik panggung kemenangan mereka. Anda mau seperti itu? Harga diri, betul nggak? Harga diri. Ya? Siap untuk berjuang? Buat agenda yang jelas, buat target yang jelas, konsultasi dengan upline Anda, fokus tanpa jeda, lakukan yang terbaik. Saya yakin Anda pasti bisa. Ya. Nah, ternyata Ibu semua, ada 4 alasan. Ya, kenapa Anda memerlukan impian dalam bisnis ini? Ada 4 alasan. Pertama apa? Pertama karena Anda adalah pemilik dari bisnis ini. Betul nggak? Anda pemilik bisnis ini kan? Anda adalah ownernya. Anda bukan karyawan, bukan. Kita adalah pemilik bisnis ini. Kita yang punya bisnis ini. Oke? Nah, tidak ada bos di Keling. Anda bosnya, betul nggak? Anda bosnya. Karena ini adalah bisnis milik Anda sendiri. Oke? Upline Anda hanya orang yang akan membantu pertumbuhan bisnis Anda. Jadi kalau Anda bermain-main, siapa yang rugi? Anda rugi sendiri. Kalau Anda banyak tidur siang, siapa yang rugi? Diri sendiri. Ya, banyak tidur siang di sini. Kalau Anda banyak nonton TV, Anda yang rugi. Ingat, ini adalah bisnis Anda sendiri. Jadi, untuk sukses, siapa yang harus melakukan? Ya kita sendiri, betul nggak? Kita harus berjuang sendiri, kita harus membuat home meeting, kita harus presentasi, melakukan follow up, kita harus bergerak. Upline hanya membantu. Ya, membantu bukan lakon utama. Anda lakon utamanya. Kalau Anda ingin menjadi seorang panas jati platino, jangan berharap mengandalkan upline Anda. Jangan. Tapi Anda yang harus berjuang, betul nggak? Kalau Anda mau jadi seorang leaders club, jangan mengandalkan upline Anda. Ah, kan sudah ada upline saya. Tapi Anda yang harus ngotot, berjuang. Kalau Anda mau jadi crown ambassador, jangan andalkan upline Anda. Apalagi mengandalkan downline Anda. Ya, apalagi mengandalkan downline Anda. Tidak. Bapak Ibu semua, kita, ini adalah bisnis kita. Kalau Anda diam, Anda tidak bergerak, saya yakin Anda sendiri yang rugi. Betul? Jadi kembali kepada kita lagi. Ini kenapa kita harus punya impian? Karena ini adalah bisnis kita sendiri. Ya, kedua, kenapa kita memerlukan impian di bisnis ini? Karena bisnis ini modalnya kecil. Betul nggak? Berapa modalnya? 200.000. Coba, bisnis 200.000. Kira-kira kalau Anda bangkrut, nangis nggak? 200.000, Anda gagal di Keling nih, 200.000. Kira-kira Anda nangis nggak? Kira-kira bangkrut nggak Anda 200.000? Ya enggak lah. Ya. Coba Bapak-Bapak beli rokok aja sebulan 300.000, betul nggak? Artinya apa? Artinya Bapak Ibu semua, ini bisnis modalnya kecil sekali. Ya, makanya kenapa banyak orang yang tidak serius di bisnis ini? Karena modalnya kecil. Nah, ngapain saya perjuangkan Keling 200.000? Ya, nggak ada apa-apanya. 200.000 bilang pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Dan Anda bergabung di Keling, bukannya rugi, malah untung, betul nggak? Anda dapat starter kit, dapat klorofil, ya, dapat kartu member, diskon 20%. Artinya dikembalikan lagi uang 200.000 kepada Anda. Tidak rugi. Nah, makanya kenapa banyak orang yang tidak serius? Karena ini. Nah, jika modalnya besar,
pasti Anda akan serius, betul nggak? Coba kalau modal 200 juta, gimana? Hah? Anda main-main? Masih nonton TV? Hah? Masih malas-malas presentasi? Gerimis dibilang hujan lebat? Janjian sama dolennya, presentasi mau home meeting nih. Dolen telepon, plan gimana, di mana posisi? Ini udah ditunggu nih. Ya sebentar di rumah lagi hujan lebat. Pada gerimis. Alasan ya enggak? Alasan memang masuk akal emang. Bilang aja lagi malas. Betul enggak? Lagi malas. Kenapa kita tidak sukses? Karena kita malas. Itu aja masalahnya. Karena kita malas. Jadi Bapak Ibu semua, kalau modalnya besar, pasti kita ngotot. Nah, bayangkan bisnis ini kalau modalnya besar, pasti kita ngotot. Makanya modal terbesar di bisnis Keling sebenarnya bukan 200.000 itu. Apa modal terbesar kita di Keling? Impian kita. Makanya kenapa kita harus punya impian? Ya, impian inilah sebenarnya modal terbesar kita Bapak Ibu semua. Yang kita perjuangkan siapa? Orang-orang yang selama ini menunggu kita di garis finish. Anak-anak kita yang setiap hari kita tinggal presentasi. Betul? Istri kita yang setiap hari kita tinggal presentasi. Hari Minggu pun gak ada waktu buat istri, buat anak. Karena sibuk ikut PSM. Ya, sibuk ikut Grand BOP. Gak ada waktu. Anda sudah mencuri waktu-waktu mereka. Sudah berapa tahun Anda mencuri waktu mereka? 2 tahun? 3 tahun? 5 tahun? Mau sampai berapa tahun lagi? Bapak Ibu semua, Anda harus segera sukses menjadi Crown Ambassador, menjadi seorang Leaders Club. Biar Anda punya waktu buat mereka. Siap? Iya. Kalau Anda masih bermain-main, masih ogah-ogahan, dikira sama istrinya presentasi, tapi ternyata nongkrong di Stokis. Nggak punya agenda kerja, nggak jelas, bingung. Ya, keluar rumah sih keluar rumah, tapi agendanya nggak jelas. Nongkrong di Stokis nongkrong, ngabisin waktu, ngabisin umur, nggak menghasilkan BV, nggak menghasilkan aplikasi, nggak membuat Anda naik level. Betul nggak? Harusnya setiap kita keluar rumah ada agenda yang jelas. Makanya setiap hari buat agenda yang jelas. Apa agenda Anda hari ini? Buat janjian, buat presentasi, buat home meeting, buat follow up, prospecting, layani pelanggan Anda. Jelas agendanya. Produktif waktu kita. Ya, oke. Berikutnya apa? Nah, alasan berikutnya adalah segala pencapaian besar di dunia ini dimulai dari impian. Ya, semua hal-hal besar dimulai dari impian. Termasuk malam hari ini ruangan ini terang karena ada lampu. Lampu, ya, siapa yang menciptakan lampu? Ya, yang menemukan Thomas Alva Edison. Karena dia punya impian. Dia melakukan penelitian berapa kali gagalnya? 1000 lebih ya gagalnya. Tapi karena dia sabar, terus dan terus, akhirnya dia berhasil menemukan lampu. Ya. Sehingga hari ini kita bisa terang. Coba kalau malam ini nggak ada lampu, pakai apa kita? Hah? Pakai senter gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, orang-orang besar ya karena mereka punya impian. Seluruh upline Anda yang berhasil karena mereka memiliki impian yang besar. Coba lihat, semua Crown Ambassador hari ini, semua Leaders Club, ya, Silver, Gold, Platinum, Eksekutif, semua orang-orang itu, saya yakin kenapa mereka bisa berhasil di Keling. Awalnya karena mereka punya impian yang luar biasa. Betul nggak? Ini membuat mereka berhasil. Dan saya yakin kalau mereka bisa berhasil sekarang menjadi Crown Ambassador, menjadi seorang Leaders Club, kita semua yang dalam ruang ini juga bisa seperti mereka insya Allah. Ya. Saya minta kepada Anda untuk mengeluarkan kertas. Coba kita malam hari ini kita tulis. Mumpung ini awal tahun. Ya, kita tulis lagi, coba Anda tulis 10 resolusi Anda. 10 resolusi yang Anda inginkan di tahun 2016 ini. Anda boleh tulis
di kertas Anda masing-masing, Anda sudah tulis 10 hal, 10 resolusi. Anda punya impian, Anda punya semangat baru, Anda punya gairah baru, dan saya berdoa semoga semua Anda yang hadir di sini bisa mewujudkan resolusi-resolusi yang Anda inginkan, yang Anda tulis di tahun 2016 ini insya Allah. Selain Anda harus berjuang di lapangan, Anda harus bekerja keras, ya, lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai. Yang perlu diingat juga, Anda selalu mendekatkan diri kepada yang di atas. Karena tidak mungkin kita bisa sukses di bisnis ini, walaupun Anda bekerja sekeras apapun, tapi mungkin, mohon maaf bagi yang muslim, sholat 5 waktu Anda masih bolong-bolong, sholat subuhnya masih sering terlambat, ya, ini harus kita jaga. Siap ya? Insya Allah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah tidak hanya kita bisa sukses di dunia, insya Allah kita pun akan berkah mendapatkan sukses di bisnis ini. Baik. Nah kemudian apa yang harus Anda lakukan berikutnya adalah resolusi tadi, kemudian coba Anda buat dalam bentuk dream book. Ya, Anda buat dream book, mumpung ini awal tahun, buat dream book Anda, dream book 2016. Anda tempel gambarnya, Anda visualisasikan, Anda lihat setiap hari, jadikan itu sebagai satu kekuatan Anda yang harus Anda perjuangkan. Dan kalau perlu, dream book ini Anda lihatkan kepada orang-orang yang Anda cintai. Kepada istri Anda mungkin, kepada suami Anda, atau kepada orang-orang yang Anda cintai. Dan kalau perlu mereka di situ tanda tangan. Ya, sehingga betul-betul Anda berjuang untuk mereka. Siap? Baik. Apa yang kedua? Yang pertama tadi apa? Berani bermimpi. Ya, karena ini modal utama kita. Yang kedua, biar kita naik level di tahun 2016. Yang kedua adalah naikkan kapasitas diri Anda. Ya, naikkan kapasitas diri kita. Ini yang kedua. Oke. Setiap hari bertumbuh. Setiap hari bertumbuh. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Ya, orang yang memiliki kapasitas diri yang besar selalu mampu untuk menerima tantangan yang lebih besar. Betul nggak? Ya. Semakin besar tantangan kita, semakin besar hambatan, tantangan kita di lapangan, maka ini akan membuat kapasitas diri kita semakin naik. Semakin naik. Makanya orang itu kalau naik kelas mesti ada ujian. Betul nggak? Kalau naik kelas mesti ada ujian. Dan semakin tinggi ujiannya, semakin susah ujiannya, dia akan semakin naik kelas. Pak, bisnis ini kok ditolak ya. Kemudian Anda mungkin di lapangan mungkin banyak masalah segala macam. Saya yakin Bapak semua itu semua tantangan-tantangan di bisnis ini. Proses yang harus kita lewati, betul nggak? Tapi kalau itu semua Anda nikmati dan Anda yakin ini hanya sebagai ujian saja, saya yakin Anda akan naik level. Anda akan naik level. Tapi kalau Anda stres, Anda pusing, Anda galau, Anda menyerah, quick, berhenti di bisnis ini, maka Anda tidak akan jadi siapa-siapa. Betul nggak? Makanya seorang pemenang ibu semua, orang yang tidak pernah berhenti. Ya, di saat dia jatuh, dia bangkit. Jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Lakukan terus, lakukan lagi. Saat dia gagal, bangkit lagi. Belum tercapai goalnya, berjuang lagi. Belum tercapai, berjuang lagi. Sudah konsultasi, nggak tercapai, konsultasi lagi, lakukan lagi. Konsultasi lagi, lakukan lagi. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, tidak ada. Tidak ada orang yang ideal, tidak ada. Ya? Jadi Bapak Ibu semua memang untuk sukses butuh proses, betul nggak? Butuh rintangan-rintangan seperti itu. Makanya kita nikmati saja. Kalau kita sukses instan, ya, sesuatu yang instan, pasti hasilnya tidak bagus. Betul nggak? Nggak bagus. Makanya kita di Keling, kita nikmati prosesnya. Tantangan biasa, nikmati dengan senyuman, ya nggak? Insya Allah, kita akan naik level. Berikut.
Semakin besar tantangan yang diterima, semakin besar juga kapasitas diri kita. Terus meningkat lagi. Setiap masalah kita bisa selesaikan. Ya, setiap tantangan yang datang kita bisa selesaikan. Ya, ini untuk meningkatkan kapasitas diri. Teruslah menjadi pribadi yang bertumbuh setiap hari. Setiap hari dengan membaca buku, mendengarkan kaset, kemudian selalu berkumpul dengan orang-orang sukses. Ingat Bapak Ibu semua, untuk meningkatkan kapasitas diri kita, ya, terutama kita di bisnis jaringan seperti ini, kita harus membaca buku. Usahakan kita setiap hari membaca buku positif. Ya. 10 menit, 15 menit sehari kita baca buku. Teman-teman di Malaysia sana, ya, saya terinspirasi dengan teman-teman di Malaysia. Mereka hanya orang-orang biasa saja. TKI yang, ya, latar belakang mereka, tadi saya katakan tidak tamat SD, ya, tukang bangunan. Tapi kenapa mereka bisa bertumbuh, bisa sukses di bisnis ini? Ternyata rahasianya adalah ini. Mereka meningkatkan kapasitas setiap hari dengan membaca buku. Luar biasa. Membaca buku akan merubah banyak orang. Betul nggak? Anda punya jaringan 10 orang. Kalau 10 orang membaca buku, 10 orang akan semangat. Betul? 10 orang akan semangat, 10 orang akan bergerak. 10 orang bergerak, melakukan presentasi, melakukan follow up, melakukan committing. Maka Anda akan lihat, ya, 10 orang ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam jaringan Anda. Coba kalau ada 100 orang. Coba kalau ada 1000 orang yang membaca buku di grup Anda. Luar biasa. Ya. Dengarin kaset, setiap hari dengarin kaset. Tingkatkan kapasitas diri. Setiap hari dengarin kaset, 1 judul sehari. Ya. Bergaul dengan orang-orang sukses. Bukan bergaul dengan penjahat. Betul nggak? Bukan bergaul dengan orang-orang yang pesimis. Bergaul dengan orang-orang yang negatif di bisnis ini. Jangan. Hindari orang-orang yang negatif. Ya, Bapak Ibu semua teman-teman, siapa teman kita, buku apa yang kita baca, itulah kita. Oke? Jadi tingkatkan kapasitas diri kita setiap hari. Ya, berkumpul dengan orang-orang sukses, cari lingkungan kelas 1. Ya, makanya coba bergaul. Pak, kan dia sudah Crown Ambassador, Pak, malu saya bergaul dengan dia. Ya, jangan malu Ibu semua. Kan dia sudah Leaders Club, Pak. Nggak enak saya, kan saya baru mulai bisnis ini. Sama saja Ibu semua. Ya, coba kita mendekat, kita bergaul dengan siapa saja, dengan orang-orang, terutama orang-orang yang positif, yang sukses. Maka ingat, sukses itu menular, betul nggak? Semangat menular, sukses juga menular insya Allah. Ya, kalau Anda bergaul dengan orang semangat, Anda semangat nggak? Anda pasti semangat. Setiap hari bergaul dengan orang semangat, Anda pasti semangat setiap hari. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang lemes, Anda pun akan lemes. Nah, kalau Anda bergaul dengan orang yang sukses, Anda akan sukses? Insya Allah, Anda akan tertular suksesnya dengan mereka. Siap? Ya, berikut. Jangan pernah berhenti belajar. Oke? Ya, selalulah menjadi hijau. Jangan pernah merasa sudah matang. Karena kalau sudah matang, busuk. Betul nggak? Akan busuk. Ya, jadi jangan merasa saya sudah hebat, saya sudah pintar, saya sudah jago. Enggak, Ibu semua. Jangan seperti itu. Itu namanya sombong. Saya kan Panes Jati Platinum, dadanya di depan kalau jalan ya. Ya kan? Jangan. Kita belum ada apa-apanya. Kan saya sudah Leaders Club, hebat. Penghasilan saya sudah 10 juta per bulan. Saya sudah Crown Ambassador. Bapak Ibu semua, apapun sekarang peringkat kita, apapun sekarang prestasi kita, kita harus selalu rendah hati. Betul nggak? Selalu rendah hati dan selalu menjadi hijau. Ya, seperti ilmu padi. Semakin tinggi, semakin merunduk. Semakin tinggi, semakin merunduk. Baru 1 poin, sudah gaya gitu kan. Baru 2 poin, ya. Jangan, itu biasa. Ya, justru semakin tinggi level kita, kita semakin rendah hati. Insya Allah, kita akan semakin dihargai oleh banyak orang. Ya.
Tapi kalau Anda semakin tinggi level Anda semakin sombong, maka orang-orang tidak akan menghargai Anda. Siap? Siap. Baik, berikut buka jubah kebesaran Anda. Yang punya jubah? Ada sini yang punya jubah? Ya? Selalu rendah hati untuk mau belajar. Jangan merasa sok pintar, merasa sudah tahu. Bapak Ibu semua, apapun sekarang titel kita, ya, apapun sekarang mungkin pekerjaan kita, status sosial kita. Anda mungkin dosen, Anda mungkin seorang dokter, ya, Anda mungkin seorang pejabat mungkin, Anda mungkin seorang pengusaha kaya mungkin yang bergabung di bisnis ini. Sekali lagi Bapak Ibu semua, sukses adalah rendah hati. Sukses adalah rendah hati. Kalau Anda mau rendah hati, Anda mau membuka jubah kebesaran Anda mau belajar, insya Allah Anda akan sukses di bisnis ini. Insya Allah. Karena ini rahasianya, rendah hati dan mau belajar. Namanya teachable, betul nggak? Teachable, rendah hati dan mau belajar. Itu rahasia orang-orang sukses. Oke? Buka jubah kebesaran kita, maka level kita akan naik lagi. Level kita akan naik lagi. Ya, oke, berikut. Nah, jadilah pribadi yang lebih sabar. Sabar, ya. Ilmu ini luar biasa, sabar ya. Betul? Ilmu sabar luar biasa. Jadi crown ambassador itu gampang. Yang tidak gampang apa? Sabarnya. Ya kan? Jadi LC itu gampang, Pak. Yang nggak gampang apa? Sabar. Ini loh. Pak, saya kan sudah mengundang, Pak. Katanya iya mau datang, tapi nggak datang buktinya. Anda marah-marah. Sabar nggak itu? Anda nggak sabar. Pak, ini sudah booking home meeting. Katanya sore ini ada home meeting. Saya sudah datang, tapi kok nggak ada orang. Dia nggak datang. Sabar nggak? Nggak sabar. Ya kan? Bapak Ibu semua, ilmu sabar itu memang luar biasa. Ya. Tapi kalau Anda bisa terapkan ini dahsyat sekali. Ya, karena begini, di bisnis ini, ya, di bisnis ini kita akan bertemu dengan banyak orang, betul nggak? Dengan banyak karakter orang di luar sana. Dan yang paling dituntut untuk kita sekarang adalah kita harus sabar menghadapi mereka. Ya, karena kita membangun bisnis ini, yang kita lakukan adalah kita harus melakukan follow up. Follow up, membimbing orang, untuk follow up itu ilmunya harus sabar. Sabar ilmunya. Pak, ini orang sudah saya datangin sampai 10 kali. Enggak juga jadi-jadi. Enggak juga mau. Sabar. Ya kan? Ini sudah datang konsultasi 10 kali, Pak. Enggak pernah kena targetnya. Sabar. Berarti belum. Ya insya Allah, Anda doakan saja. Ya, yakin suatu ketika bunganya akan mekar insya Allah. Akan ada saatnya. Orang yang Anda bimbing, orang yang Anda coaching hari ini, akan ada saatnya suatu ketika dia akan menjadi seorang leader yang hebat. Kalau Anda sabar. Ya. Kalau Anda sabar, insya Allah suatu ketika kuncupnya akan mekar. Kalau Anda sabar. Siap untuk sabar? Siap untuk sabar? Insya Allah. Ya, kalau Anda sabar semua di sini, maka cepat insya Allah akan sukses insya Allah. Oke, baik berikut. Nah, yang ketiga apa? Untuk bisa naik level. Ya, yang ketiga adalah konsultasi. Wah, ini ilmu yang luar biasa, konsultasi ya. Pak, gimana konsultasi? Saya konsultasi terus nggak kena target. Malas konsultasi. Ya. Malu ketemu upline. Ada yang malu ketemu upline di sini?
Udah muka saya udah merah Pak, udah 10 kali lebih nggak pernah kena target. Kayaknya saya udah malu berat sama upline saya. Sudahlah Pak, nggak usah konsultasi lah. Saya lakukan dengan cara sendiri aja. Nanti kalau kena baru saya ketemu upline lagi. Ada yang seperti itu? Banyak ya. Hah? Kalau Pak Hendri bilang apa? Silent apa? Silent goal ya. Udah diam-diam aja Pak. Nanti kalau udah kena PSP-nya saya baru ketemu upline saya lah. Saya jamin nggak akan ketemu PSP-nya. Nggak akan kena PSP-nya. Nantilah Pak kalau udah kena 1 poin ketemu upline lagi. Kalau sudah ketemu, bisa kualifikasi LC, saya datang konsultasi lagi ke upline. Kapan mau kualifikasi LC? Ya? Andanya nggak mau konsultasi, nggak mungkin ya Bu semua, nggak mungkin. Jadi sekali lagi bahwa malam hari ini kita harus kembali rendah hati lagi. Serahkan diri kita kepada upline kita untuk kembali konsultasi. Siap? Siap. Ya, cuma itu caranya. Cuma itu, kembali lagi. Ya, kembali ke upline lagi, konsultasi lagi. Jangan pernah capek untuk konsultasi. Kira-kira upline atau Anda yang capek? Hah? Upline apa Anda yang capek? Upline capek ngasih konsultasi. Upline nggak pernah capek Bu semua. Upline selalu menunggu Anda kapan datang konsultasi. Iya. Hidup upline ya. Hidup downline juga. Oke, berikut. Tidak ada seorang juara yang tidak punya pelatih. Nggak ada. Setiap juara dunia, setiap pemenang mesti punya pelatih. Ya, semua pemenang punya pelatih. Susi Susanti punya pelatih. Mike Tyson punya pelatih. Ya, walaupun pelatih mereka bukan juara dunia, tapi mereka punya pelatih. Nah di bisnis ini, Anda punya pelatih. Pelatih Anda itu sudah juara dunia. Sudah membuktikan. Kenapa Anda nggak mau konsultasi? Betul nggak? Ya? Apa yang Anda selalu menunggu Anda? Kapan datang konsultasi? Bapak Ibu semua, kalau Anda mau sukses sekali lagi, serahkan diri Anda kepada upline Anda, angkat dia sebagai pelatih Anda, dan konsisten setiap bulan datang konsultasi. Siap? Siap. Baik, berikut. Kerja keras saja nggak akan cukup. Oke, Anda kerja keras nggak cukup. Anda harus punya pelatih agar tidak salah jalan di bisnis ini. Anda sudah lakukan di lapangan, Anda sudah presentasi, sudah home meeting, sudah lakukan semuanya. Tapi nggak sampai-sampai, nggak kena-kena juga targetnya. Ada satu yang belum, yaitu konsultasi. Anda tidak konsultasi, Anda tidak cek upline. Mau jungkir balik di lapangan tetap tidak kena. Ya, jadi caranya adalah tidak ada cara lain kecuali Anda konsultasi. Ya, biar jalannya tetap kembali di track yang benar. Ya, berikut. Seorang pelatih akan membimbing dan menunjukkan cara yang benar buat Anda untuk menuju goal Anda, menuju target Anda. Itulah pelatih. Ya, pelatih akan membantu Anda menunjukkan cara yang benar. Yang lebih tahu bisnis Anda adalah pelatih Anda. Kenapa dia lebih tahu? Karena dia sudah melewati jalan itu. Betul nggak? Anda mau jadi PSP. Konsultasilah kepada upline Anda yang sudah panas sejati, platinum atau sudah leaders club. Kenapa? Karena dia sudah ngerti caranya. Anda mau jadi LC. Konsultasilah kepada upline Anda sudah leaders club atau crown ambassador. Ya, karena dia ngerti caranya. Jadi Bapak Ibu semua, ya, biar benar bisnis Anda, datang kepada upline Anda. Oke, berikut. Nah, upline atau pelatih Anda tidak perlu bayaran. Minta bayaran nggak? Bonusnya dipotong 10% ya. Anda udah konsultasi sama saya, potong 10%. Kalau 10 juta bonusnya 1 juta buat upline. Enggak minta bayaran. Di luar sana orang konsultasi, ya pengen bikin rumah, konsultasi nih. Bayar nggak? Bayar. Anda konsultasi tentang keuangan, ya sama konsultan keuangan, bayar nggak? Bayar. Konsultasi untuk bisa jadi leaders club, untuk bisa jadi crown ambassador, untuk bisa sukses, untuk bisa kaya, bayar nggak? Gratis. Luar biasa.
Gratis. Malah dikasih kopi, dikasih teh lagi, dikasih makan lagi. Iya nggak? Iya, datang ke rumah Upline dikasih kopi, dikasih teh, dikasih makan. Gratis sudah. Itu pun nggak datang. Sungguh terlalu ya. Ya, kualat kalau begini. Gimana mau sukses kalau begini? Ya kan? Nah, oke, upline atau pelatih ya tidak perlu bayaran. Yang diperlukan hanya apa? Hanya Anda mau rendah hati untuk datang konsultasi. Itu saja. Anda rendah hati, datang konsultasi. Siap? 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 Ya, mulai hari ini komitmen ya. Harusnya di resolusi Anda tuh Anda tulis. Mulai 2016. Pantang bagi saya setiap bulan untuk tidak konsultasi. Dan saya akan konsultasi setiap bulan kepada upline saya. Sampai goal saya tercapai. Ya. Kalau perlu itu jadi resolusi Anda. Ya kan? Oke, berikut. Jangan konsultasi kepada Crossland. Pak, ada sini yang konsultasi kepada Crossland? Banyak ya. Konsultasi bisnis kepada Crossland. Tunjukin bonusnya ke Crossland. Tunjukin gambar jaringan ke Crossland. Wah, bahaya ini. Kan itu teman sejati, Pak. Crossland sejati. Jangan Ibu semua, jangan lakukan itu ya. Unity boleh, tapi konsultasi tetap kepada upline Anda. Ya, jangan kepada Crossland Anda. Atau juga nggak boleh konsultasi kepada pembicara di atas panggung. Nggak boleh. Itu yang dikatakan pembicara. Saya lakukan Anda harus cek upline Anda dulu. Apa yang saya katakan hari ini, Bapak Ibu semua, jangan diterima semuanya. Anda cek upline Anda lagi nanti. Ya, Anda cek upline Anda lagi. Jadi tidak ada konsultasi di atas panggung. Oke? Kemudian temui upline, konsultan Anda, minta waktunya dan konsultasilah dengan beliau. Oke, siap ya? Baik, berikut. Nah, bangun kebiasaan untuk selalu cek upline, cek upline, cek upline. Ini yang jarang dilakukan oleh sekarang oleh teman-teman. Ya, cek upline. Cek upline itu bukan berarti plan di mana posisi, apa agenda upline hari ini. Bukan begitu cek upline. Bukan. Cek upline itu dikira mencek apa agenda upline gitu kan ya. Bukan. Ya. Bukan Ibu semua. Jadi cek upline ya artinya Anda senantiasa membangun hubungan dengan upline Anda. Selalu berkonsultasi informal dengan upline Anda. Oke? Nah, kita mungkin benar tapi upline lebih tahu bisnis kita. Makanya kita harus cek upline kita. Cek upline kita. Nggak apa-apa. Repot nggak upline? Repot nggak? Di SMS, di WA, di telepon setiap hari repot nggak? Saya yakin upline Anda tidak akan repot. Upline Anda akan senang. Ya, upline Anda akan senang. Coba kalau Anda jadi upline, sering dihubungi oleh downline Anda. Downline Anda semangat, sering menghubungi Anda. Kira-kira Anda bahagia atau marah? Anda pasti senang. Kenapa? Berarti downline saya ini memang orang yang ngotot, orang yang serius untuk sukses. Kan begitu? Ya? Makanya kelihatan kan di grup kita siapa yang sering membangun komunikasi dengan kita. Ya, coba Anda perhatikan di grup Anda, siapa downline Anda yang sering kontak Anda, sering komunikasi dengan Anda. Itu adalah tim Anda. Itulah teman sejati Anda. Kalau jarang-jarang kontak Anda, nggak pernah kontak Anda, jarang cek upline. Ya, jadi mulai hari ini Ibu semua, kita berusaha untuk sering-sering ya berhubungan dengan upline kita ya. Komunikasi jalan dengan upline biar bisnis kita tetap berada di track yang betul. Oke, berikut. Nah, gimana sikap kita dalam konsultasi? Ya, pertama sikap kita apa? Pertama adalah tutup mulut Anda. Tutup mulut Anda dan banyaklah mendengar. Konsultasi jangan banyak ngomong. Ya, ini konsultasi yang banyak ngomong downline-nya. Oh, downline-nya ngomong. Ya. Kayaknya yang ngasih konsultasi downline jadinya. Ya. Kalau Anda konsultasi sama upline Anda, jangan banyak bicara. Cukup kasih pertanyaan saja. Anda habis itu mendengarkan.
Ya, sikapnya mendengarkan. Dengarin aja. Ya, dengarkan, Anda catat. Oh ya, oh begitu. Ya, kemudian apa? Jangan banyak bertanya, apalagi mempertanyakan atau minta persetujuan. Plan, kalau begini aja bagaimana? Oh, udah dikasih konsultasi terus ngomongnya, plan, kalau begini aja bagaimana plan? Kalau menurut saya plan, begini. Itu bukan sikap yang betul. Ya, Anda kayaknya lebih pintar mengenai plan ya. Ya, jangan Ibu semua. Nah, selalu bersikap seperti gelas kosong. Kosongkan ya diri Anda, artinya apa? Dan siap menerima input-input, ya, siap menerima masukan-masukan. Kosongkan diri kita seperti gelas kosong, ya, kemudian lakukan apa yang sudah dikonsultasikan. Siap? Ini sikap kita dalam konsultasi, oke? Baik, berikut. Kapan Anda harus konsultasi? Nah, kapan? Pertama, konsultasi dilakukan setiap bulan. Ya, setiap bulan Anda harus konsultasi. Tanggal berapa? Ya, tanggal 5 sampai tanggal 10. Usahakan setiap tanggal 5 sampai tanggal 10 Anda sudah buat janji dengan upline Anda. Tanggal 5 sampai tanggal 10 setiap bulan, usahakan Anda sudah punya janji dengan upline Anda untuk konsultasi. Kalau sudah tanggal 15, nggak ada janjian, lewat sudah. Ya, kenapa tanggal 5 sampai tanggal 10? Karena di saat itulah ya, saat yang terbaik untuk konsultasi bulan itu. Ya, omset di internet pun sudah mulai masuk, walaupun mungkin belum semuanya. Nah, Anda konsultasi semua, setiap bulan komitmen, ya, komitmen untuk membuat janji konsultasi dengan upline Anda setiap bulan. Apapun kondisi Anda, ya, usahakan untuk konsultasi. Pak, kan jauh Pak, setiap bulan, kan sebulan sekali, betul nggak? Sebulan sekali saja. Ya. Nah kemudian yang kedua apa? Konsultasi informal setiap saat. Tapi tidak cukup Kak, konsultasi formal tidak cukup. Kalau Anda ketemu upline cuma setiap bulan, cukup nggak? Lihat muka upline cuma sebulan sekali. Gitu, konsultasi dikasih orek-orek sama upline, selesai, pulang. Terus hari-hari tidak pernah lagi kontak sama upline. Bukan begitu cara konsultasi. Konsultasi yang benar, setiap bulan kita konsultasi dengan upline kita di ruang, di meja kerjanya, dan setiap hari pun atau setiap saat pun kita juga konsultasi informal. Cek upline, setiap saat cek upline, berkomunikasi, bisa lewat WA, lewat telepon, lewat SMS. Terus berkomunikasi, biar apa? Biar kita selalu berada di track yang benar. Siap? Ya, begitu. Nah kemudian, apa yang harus Anda siapkan sebelum konsultasi? Nah ini ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Pertama apa? Pertama Anda harus menyiapkan buku impian Anda, dream book. Ya, siapkan dream book Anda. Kalau Anda mau datang konsultasi, siapkan dream book Anda. Kemudian apa lagi? Nah, siapkan mapping group Anda. Ya, gambar jaringannya. Ini banyak nih yang datang konsultasi, cucuk datang, habis itu mana gambar jaringannya? Waduh plan, lupa. Belum buat. Saya buat sekarang ya plan. Buat gambar jaringan dulu. Itu tandanya Anda tidak siap untuk konsultasi. Bapak Ibu semua, sebelum datang konsultasi Anda sudah buat gambar jaringan di rumah. Jadi datang konsultasi sudah tunjukkan gambar jaringannya. Ini loh gambar jaringan saya plan. Ini yang aktif. Ini leg 1, leg 2, leg 3. Oke? Nah, Anda tulis semua. Mapping group penting, ya. Kemudian yang ketiga apa? Buku agenda kerja harian Anda dibawa. Ingat, upline Anda akan bisa cek kerja Anda 1 bulan seperti apa. Itu dari mana? Dari buku agenda kerja Anda. Kalau Anda tidak bawa buku agenda kerja, nggak ada yang mau dievaluasi. Gimana? Jadi makanya konsultasi juga penting. Kita bawa buku agenda kerja harian kita 1 bulan. Misalnya kita mau konsultasi di bulan Januari ini. Berarti yang kita bawa buku agenda kerja bulan Desember. Ya, tahu buku agenda kerja? Tahu ya, hari-hari ngapain Anda? Hari Senin, presentasi, follow up, home meeting, follow up, servis pelanggan. Itu agenda kerja. Hari Selasa, jam 9 pagi, follow up. Jam 10 ada home meeting. Jam 12.30 ada follow up.
Jam 2 ya ada servis pelanggan. Jam 4 sore ada home meeting. Malam tidur. Jadi Bapak Ibu semua, agenda kerja harian Anda di bawah. Nah, nanti dari situ Anda bisa mengevaluasi. Oh, ternyata 1 bulan Anda punya agenda seperti ini. Presentasinya 1 bulan 30 kali misalnya. Atau presentasinya 1 bulan, home meetingnya ada 20 kali. Follow up-nya ada 90 kali. Jadi bisa mencek. Leg 1, leg 2, leg 3. Jadi akan mudah untuk konsultasi dengan cara seperti ini. Oke, siapkan 3 tadi apa? Dreambook Anda, mapping group Anda, dan agenda harian Anda. Oke, berikut. Nah, yang keempat, ya, untuk bisa naik level di tahun 2016 ini adalah buat agenda kerja harian. Nah, tadi saya sudah katakan, agenda kerja harian. Kok penting sekali, Pak? Penting banget. Ya, agenda kerja. Karena banyak sekali di antara kita di sini, betul nggak? Jujur nggak sama saya, yang tidak punya agenda kerja harian. Asal melaku aja. Asal jalan saja. Ya, nggak pernah ditulis agenda kerjanya. Makanya kenapa kita banyak bingung di lapangan. Karena kita tidak pernah menulis agenda kerja kita. Hari ini mau ngapain? Pokoknya jalan. Ya, pokoknya jalan, lakukan di lapangan, hajar bleh. Bapak Ibu semua, kalau Anda profesional di bisnis ini, Anda tulis. Besok hari apa? Hari Senin. Hari Senin apa agenda Anda? Jam 9 pagi saya janjian dengan si Budi. Jam 10 saya ada home meeting di rumah Iwan. Jam 12.30 saya ada janjian servis pelanggan di sini. Jam 2 sore saya ada janjian di sini. Jam 4 sore saya follow up ya di rumah siapa. Malam saya ada home meeting di sini. Anda punya agenda. Anda akan menjalankan bisnis ini. Kalau Anda punya agenda yang jelas, Anda kerjanya pasti jelas. Itu pentingnya agenda kerja. Agenda kerja. Jadi membuat bisnis kita lebih terarah. Oke, berikut. Seorang leader yang memiliki agenda kerja, maka bisnisnya akan lebih terencana dengan baik dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah membuat agenda kerja. Ya. Kalau Anda tidak pernah membuat agenda kerja, hanya asal jalan saja, maka Anda akan kebingungan di lapangan. Makanya banyak orang-orang yang nongkrong di stokis. Ya, nggak jelas apa agendanya, udah nggak ada agenda. Bapak Ibu semua jangan seperti itu. Habis waktu kita nanti, ya. Selalu membuat agenda kerja. Oke, berikut. Dengan memiliki agenda kerja harian akan membuat hidup lebih bersemangat dan bergairah. Betul nggak? Coba kalau kita punya agenda kerja, semangat nggak? Semangat pasti. Ada home meeting nih jam 9, semangat. Siapkan ya bahan-bahannya apa saja. Produk demo masuk tas ya. Kemudian flipchart masuk tas. Apalagi? Jangan lupa gabusnya, ya nggak? Apalagi? Ya kan mau demo Omega Squad nggak ada gabusnya. Kalau mau home meeting, mau presentasi. Nah, siapkan alat-alatnya apa? Statement bonus masukkan, fotokopi, majalah masukkan, infokaleng masukkan. Sehingga Anda siap untuk home meeting jam 9. Gitu loh. Anda semangat, betul nggak? Punya gairah. Punya gairah. Ini karena Anda punya agenda kerja. Pasti semangat. Coba kalau nggak punya agenda kerja. Ngapain ya hari ini ya? Enaknya ngapain? Nggak jelas. Lambat makanya jadi crown ambassador. Ya, berikut. Orang yang tidak memiliki agenda kerja akan cenderung malas. Betul nggak? Malas dan asal-asalan pasti. Coba kenapa nggak PSP? Saya bisa cek agenda Anda. Kalau Anda datang konsultasi sama saya akan tanya apa agenda Anda? Kosong Pak, ya wajar nggak PSP. Agendanya kosong. Ya kan? Coba kalau agendanya benar. Pasti PSP, insya Allah PSP. Makanya konsultasi, ini penting banget ini agenda kerja ini. Ya, berikut. Apakah Anda sudah membuat agenda kerja harian? Sudah belum? Jujur. Sudah belum? Amin. Oke, berikut. Agenda kerja juga akan berfungsi untuk mengontrol aktivitas kita selama 1 bulan. Ya. Dan di akhir bulan saat konsultasi dengan upline ini bisa menjadi bahan evaluasi kerja kita. Itu pentingnya agenda kerja. Jadi bisa menjadi bahan evaluasi oleh upline nanti.
Makanya penting sekali agenda kerja, penting sekali. Buku kotak-kotak. Ingat, buku apa? Buku kotak-kotak. Jangan lupa itu. Oke? Berikut. Nah, yang kelima Ibu semua. Untuk naik level yang kelima. Yang kelima apa? Berani melakukan massive action. Kerja lebih. Kerja lebih. Ya. Oke? Lakukan lebih banyak dari orang rata-rata lakukan. Itu kunci suksesnya. Kalau Anda pengen naik level, lakukan lebih banyak dari orang rata-rata lakukan. Kalau orang melakukan 1 kali presentasi sehari, Anda berapa kali? Berapa kali? 4 kali? Mantap. Ya, artinya apa? Lakukan lebih banyak dari orang rata-rata lakukan. Itu kunci sukses. Kalau Anda lakukan seperti orang rata-rata, biasa saja. Anda jadi orang biasa. Kalau mau jadi orang luar biasa, lakukan di atas orang rata-rata lakukan. Baru Anda luar biasa. Ya. Anda lihat, orang sukses selalu presentasinya lebih banyak. Betul nggak? Orang sukses selalu presentasi lebih banyak. Selalu home meeting lebih banyak. Orang sukses selalu follow up lebih banyak. Kalau orang follow up sehari cuma 2 kali, dia mungkin bisa 5 kali, bisa 6 kali follow up. Itu orang sukses. Dia tidak mau melakukan hal yang minimal. Tapi dia melakukan hal yang maksimal. Karena dia mau sukses. Dia siap bayar harganya. Lakukan hal yang maksimal. Berikut apa lagi? Promosi lebih banyak. Pak, saya udah ngundang orang 5 orang, tapi gak ada yang datang Grand BOP. Salahnya ngundang 5 orang. Kenapa gak 50 orang? Enggak. Artinya apa? Promosi lebih banyak lagi. Setiap home meeting jual tiket Grand BOP. Setiap home meeting jual tiket. Setiap follow up jual tiket. Di tasnya ada tiket promosi. Itu orang sukses. Selalu lebih banyak. Ya, berikut. Baca buku, dengar kaset lebih banyak. Kenapa? Karena dia ingin sukses. Dia selalu melakukan lebih banyak dari orang rata-rata lakukan. Ini kuncinya. Siap? Apa yang membedakan orang sukses sama orang yang belum sukses? Orang sukses melakukan lebih banyak dari orang rata-rata. Oke, berikut. Orang yang lambat adalah orang yang terlalu banyak dan lama berpikir. Mikirnya lama. Nggak jalan-jalan. Buat home meeting. Aduh, home meeting di mana ya tempatnya ya? Undangnya itu gimana ya? Terlalu banyak mikirnya. Ya kan? Tidak segera bertindak Ibu semua. Lambat. Oke? Jika Anda ingin lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, jangan harapkan hal yang mudah karena Anda tidak akan berkembang. Tapi harapkanlah hal yang lebih besar sehingga Anda akan bertumbuh. Oke? Memang kelihatan sulit dan tidak mudah. Tapi itulah yang akan membuat Anda berkembang dan jauh lebih kuat. Jangan harapkan yang lebih mudah ya. Jangan harapkan hal yang mudah. Tapi justru yang lebih sulit membuat Anda semakin kuat. Siap ya? Ya, berikut. Jika Anda ingin lebih sukses, saya mau sukses. Ingin lebih sukses, maka lakukan lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Lakukan lebih smart, ya, lebih cerdas dari yang orang lain lakukan. Maka pasti Anda akan jauh lebih kaya dibandingkan orang lain. Ya, lakukan lebih banyak. Lakukan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Makanya orang sukses mesti kerja gila, betul nggak? Kerja keras. Insya Allah itu kuncinya. Berikut. Nah, tidak ada sukses yang datang begitu saja. Semuanya adalah proses, betul nggak? Proses, ya. Tapi ada beberapa orang yang mau dan siap menghadapi tantangan, kesulitan. Ada orang yang menghindarinya. Nah, jika Anda ingin bertumbuh, maka ambillah tantangan yang lebih besar dan bekerjalah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ya, jika Anda ingin bertumbuh, ambil tantangan yang lebih besar. Oke, berikut.
Nah, jika hal itu terus-menerus dilakukan dengan lebih komitmen, ya, dengan Anda punya komitmen, insya Allah Anda akan lebih sukses dan lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, kuncinya apa? Kuncinya kerja lebih. Kuncinya kerja lebih, itu saja. Kerja lebih banyak lagi, lebih keras lagi. Ya, tentu juga kerja cerdas, ya. Home meeting lebih banyak lagi, ya. Oke, berikut. Ingat, nggak ada jalan pintas di bisnis ini. Nggak ada kunci untuk sukses, semuanya proses dan kerja lebih. Semuanya proses dan kerja lebih. Ya, oke, berikut. Baik, ini yang terakhir. Yang terakhir apa? Next slide. Untuk naik level, Anda harus punya komitmen dan persisten. Oke? Untuk sukses, kita harus punya komitmen dan persisten. Ya. Next slide. Komitmen adalah sebuah keputusan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dalam kondisi apapun juga. Berarti tidak ada alasan, betul nggak? Nggak ada alasan di bisnis ini. Alasan mesti selalu masuk akal. Baca bab 2, berpikir berjiwa besar. Dalih. Ya? Yang membuat orang lambat di bisnis ini kenapa? Karena banyak alasan. Nah, Bapak Ibu semua, komitmen adalah sebuah keputusan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dalam kondisi apapun juga. Ya, tidak berkompromi dengan alasan untuk tidak melakukan atau menunda apa yang telah direncanakan. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Ya, kondisi apa? Hujan, hajar. Betul nggak? Hujan jadi alasan nggak hujan? Hah? Jangan hujan jadi alasan. Ya, Pak, lagi ada acara bagus, Pak. Film bagus. Alasan lagi. Pak, lagi ada acara keluarga, Pak. Alasan lagi. Pak, tetangga saya ada yang menikah. Alasan lagi. Iya, menikah. Terus gimana? Anda ada janjian home meeting. Ya? Siang, menikahnya siang juga. Terus gagalkan home meeting, menghadiri pernikahan. Bisa juga Anda paginya datang ke situ, ya, datang ke tempat orang menikah, betul nggak? Anda bawa apalah, ya, kemudian Anda bilang sama dia, kalau siang saya nggak bisa ke sini, ya, karena ada acara begini-begini, Anda bisa datang home meeting. Artinya bisa, kalau Anda yakin, insya Allah bisa. Oke, berikut apa lagi? Orang yang mencari kemudahan tidak akan sukses, tapi orang yang tertarik dengan ketenangan, maka dia akan sukses. Orang yang tertarik dengan tantangan. Suka tantangan? Suka tantangan nggak? Suka tantangan? Maka Anda akan sukses. Ya. Salah satu alasan kenapa Anda belum menjadi orang sukses, karena Anda belum pernah menjadi orang yang berkomitmen. Kata Pak Andang Priadi. Ya. Selama ini, apakah kita sudah punya komitmen? Berapa persen komitmen kita? Dalam kondisi apapun juga. Kita mungkin masih banyak alasan-alasan. Menunda. Tidak serius. Masih malas. Ini yang membuat kita belum sukses di bisnis ini. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu semua Anda buat keputusan. Anda buat keputusan di tahun 2016 ini. Saya harus berkomitmen. Saya akan punya komitmen. Saya akan berkomitmen. Ya, dalam kondisi apapun juga, saya akan punya alasan lagi. Saya akan berjuang, ya, untuk orang-orang yang saya cintai. Insya Allah Ibu semua, ya, kita akan sukses di bisnis ini. Ya, kemudian persisten, ya, tidak cukup hanya komitmen, tapi kita juga harus persisten di bisnis ini. Ya, yaitu suatu sifat pantang menyerah untuk terus melakukan apa yang perlu dilakukan walaupun hasilnya belum tampak. Ya, belum nampak hasilnya. Sudah 1 tahun nih jalankan keling, PSP belum kena. Ya, sudah 2 tahun nih, LC belum kena. Belum kelihatan hasilnya. Ya, Anda menyerah? Anda menyerah? Anda mau berhenti? Sabar, betul nggak? Sabar. Lakukan lagi. Sabar, lakukan lagi. Semoga 2016 Anda akan tembus. Ya, berikut. Sukses dan membangun jaringan diperlukan apa? Sabar, ya. Kesabaran
seperti pelari maraton. Coba Anda lihat orang lari maraton, sabar nggak? Lari nggak dia terus? Lari terus ya kan? Walaupun pelan dia lari terus, lari terus, lari terus, lari terus. Ya sabar aja, lari terus. Seperti pelari maraton. Bisnis ini seperti kita lari maraton. Ya, yang penting kita tidak berhenti. Yang penting kita tidak berhenti. Pak, sudah 2 tahun Pak. Belum manajer. Sabar. Kenapa? Karena Anda belum menemukan orang yang tepat. Pak, sudah 3 tahun. Belum LC. Ingat, Anda belum menemukan orang yang tepat. Jangan cemburu dengan tetangga sebelah. Pak, teman saya, krosen saya. Duluan saya joinnya. Dia terakhir joinnya. Beda 2 tahun saya join sama dia. Tapi kenapa dia sudah PSP, saya belum PSP juga. Sabar. Karena apa? Karena Anda mungkin belum menemukan orang yang tepat. Tapi suatu ketika, Anda berlari terus, Anda berlari terus, Anda berlari terus. Ya, Anda sabar, berlari, melakukan terus. Akhirnya, di leg 1 Anda, ketemu orang yang tepat. Karena Anda sabar nih, leg 1 Anda ketemu orang yang tepat. Akhirnya apa? Leg 1 Anda, ya, leg 1 saya kok omsetnya cepat sekali. 5.000 BV, 10.000 BV, 15.000 BV. Oh, Anda berlari lagi, terus berlari. Tahu leg kedua Anda ketemu lagi orang yang tepat. Ya, omsetnya bertumbuh 3.000, 5.000, 8.000, 12.000. Ya kan? Anda lari terus ya? Lari terus. Udah 2 leg ini. Tahu leg ketiganya ketemu lagi orang yang tepat. Ya, omsetnya bertumbuh lagi. 2.000, 5.000, ya, 8.000, 10.000. Akhirnya Anda jadi apa? Anda jadi LC. Anda jadi LC semua. Luar biasa. Kenapa? Karena Anda sabar. 3 tahun sabar. Akhirnya tembus juga LC. Pak, lama nggak 3 tahun? Tidak. Bapak Ibu semua, di bisnis ini bukan masalah lama. Tapi kalau Anda sabar melakukan, sabar dengan prosesnya, saya yakin Allah tidak tidur. Allah melihat kita, betul nggak? Melihat perjuangan kita. Insya Allah, kalau Anda sabar, Anda ikutin prosesnya, Anda lakukan terus, Anda tidak pernah berhenti, Anda selalu berpikir positif, saya yakin suatu ketika akan ada masanya di mana Anda yang akan naik ke panggung kemenangan itu. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah berhenti di bisnis ini. Jangan pernah menyerah di bisnis ini. Jangan pernah menyerah. Saya yakin 2016 adalah tahun terbaik kita. Tahun terbalik kita. Perbanyak berdoa, perbanyak sholat malam, perbanyak sholat duha. Lakukan maksimal di lapangan. Lakukan yang terbaik. Serahkan semua kepada Allah, ikhtiar maksimal, kerja lebih di lapangan. Minta. Saya yakin insya Allah 2016, ya, Anda akan bisa membuktikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Buat keputusan untuk tidak lagi bermain-main dalam menjalankan bisnis ini. Karena apa? Karena orang-orang yang kita cintai juga tidak bermain-main menunggu keberhasilan kita, betul nggak? Mereka lagi menunggu kita di garis finish. Mereka selalu setia menunggu Anda di garis finish. Anak-anak Anda, istri Anda, keluarga Anda sekarang mereka lagi menunggu Anda. Bapak Ibu semua, jangan bermain-main. Buktikan kepada mereka 2016 Anda adalah juara. Berikut. Bangkit 2016 saatnya Anda menjadi bukti. Siap? 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 Agustus 2016 kita buktikan bersama-sama. Anda pertaruhkan harga diri Anda. Anda buktikan kepada orang yang selama ini menunggu kesusahan Anda. Kepada anak Anda, kepada ibu Anda, kepada orang tua Anda, kepada istri Anda, kepada suami Anda. Kepada orang-orang selama ini mungkin tidak menghargai Anda. Kepada selama ini orang-orang yang mungkin yang selalu tidak percaya sama Anda. Anda buktikan. Anda siap berjuang? Siap berjuang? Agustus 2016. Panggung kemenangan Recognition Day Surabaya. Menunggu Anda.
menunggu Anda sebagai seorang juara. Menunggu Anda sebagai seorang pemenang di bisnis ini. Fokus, fokus, fokus. Lakukan yang terbaik. Jangan ada jeda. Yakin Anda pasti bisa. Oke, sukses semua. Go Leaders Club, Go Crown Ambassador. Sampai ketemu di panggung kemenangan Anda. Majulah bersama Kenny. Masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu. Coba serta buktikan. Kelly, you're globally. Untuk masa depan yang gemilang.